Saya ingin melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu di Wahyu berapa itu? 12. Hari ini eh, hari ini saya akan melanjutkan di kayaknya bukan ini deh. Di Wahyu yang bukan ini ya. Oh ya udah. Saya akan melanjutkan di Wahyu yang ke-13. Yang kemarin kita lanjut ya. Kita lanjut di Wahyu yang ke-13 kemarin. Hari ini Pak Gembala lagi berkhotbah di tempat lain. Minggu depan mungkin saya akan melanjutkan di Wahyu 17, 18, 19. Kemudian sekali lagi Pak Gembala dan kemudian kita akan maju ke topik lainnya. Kita belajar di sini, ini Wahyu 13 ya. Kita belajar di sini di Wahyu 13 itu ada aktor, ada berapa aktor di sini? Satu adalah aktor pertama adalah dragon ya. Aktor itu adalah pemeran utama ya. Kita lihat ini seperti ceritaan, tapi bukan ceritaan tapi adalah nubuatan. Aktor pertama adalah yang disebut dragon. Dragon itu adalah naga. Kedua adalah first beast. First beast dari sea atau adalah binatang yang keluar dari laut. Yaitu yang disebut raja ke-8. Itulah aktor kedua. Pemeran utama kedua adalah binatang yang keluar daripada laut, yaitu raja ke-8. Kemudian aktor ketiga adalah nabi palsu. Ya, di sini adalah nabi palsu. Itu adalah second beast, adalah binatang kedua yang keluar daripada bumi. Jadi yang pertama adalah naga, aktor pertama adalah naga, aktor kedua adalah binatang yang keluar daripada laut, yaitu si antikris. Aktor ketiga adalah nabi palsu, itu yang keluar dari tanah, dari bumi. Ya, kemudian kita lihat di sini setelah ini keluar, kemudian dia akan menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang kudus akan dianiaya, beberapa akan dipenjarakan, beberapa lagi akan dibunuh atau dihukum mati. Ini ceritanya dipancung kepalanya. Jadi setelah ini keluar, kemudian mereka akan menganiaya anak orang-orang kudus, ada yang dipenjara, ada yang dipancung. Kemudian mereka akan membuat image itu apa? Patung untuk disembah di sini, dan orang yang akan memakai tanda di sini semua nih. Ya. Jadi ini adalah apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan dia akan membuat mujizat-mujizat seperti mendatangkan fire itu api dari langit. Dan kemudian di depan banyak orang ya. Jadi setiap orang nanti akan menyembah patung yang mereka dirikan. Jadi kita belajar dari sini bahwa ada tiga aktor yang ada di Wahyu 13. Satu adalah dragon, naga. Pertama adalah binatang pertama si antikris. Yang ketiga adalah nabi palsu. Yuk kita lanjut. Kita baca di ayat. Wahyu. Kita mulai di ayat 12 dulu. Kenapa saya ngambil ayat 12? Aktor pertama, pemeran pertama nomor 1. Kita lihat bahwa Wahyu 12 ayat 3, maka tampaklah suatu tanda lainnya di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi itu naga pertama itu adalah iblis, melambangkan iblis. Kenapa di sini saya bilang melambangkan iblis? Naga ini adalah melambangkan orang-orang atau kenapa sampai berkepala 7? Naga ini melambangkan negara-negara yang menyerang anak Tuhan. Ingat kemarin saya khotbah tentang naga ya? Ada yang ingat? Lupa. Kemarin naga mengejar wanita itu, benar? Naga mengejar wanita dan wanita itu diselamatkan oleh air ya, gempa ya. Ya toh? Kemudian setelah naga itu menyerang perempuan itu tidak berhasil, bumi melindungi perempuan itu, kemudian naga memerangi keturunan dari perempuan itu.
siapa saja yang mengikuti melakukan perintah Tuhan, Yesus akan diperangi oleh naga itu. Yang ayat kemarin 12 masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat ya? Lah inilah adalah, saya lanjutkan, inilah adalah naga yang memerangi perempuan itu. Setelah perempuan itu dilindungi oleh Tuhan, dia memerangi keturunan dari perempuan itu. Perempuan itu adalah orang Israel, perempuan kemarin adalah orang Israel, dan keturunan dari perempuan itu adalah orang-orang Kristen atau orang-orang di luar bangsa Israel yang melakukan perintah Tuhan. Jadi naga itu akan memerangi semua yang dicintai Tuhan. Pengikut Tuhan akan diperangi oleh naga itu. Jadi naga itu melambangkan antikris, dan 7 kepala naga itu melambangkan negara-negara yang menganiaya Israel. Ada banyak negara-negara yang berperang membenci Israel. Yaitu dilambangkan oleh 7 kepala naga itu. Jadi kita sudah tahu peran pertama adalah setan atau iblis. Kita masuk ke ayat 13, ayat 1 sampai 18. Jadi naga dibicarakan di ayat berapa? Pasal 12 ya. Kemarin naga dibicarakan di pasal 12. Di pasal 13 kita berbicara mengenai binatang yang kedua tadi apa? Binatang yang pertama yang keluar dari laut, yaitu si antikris. Kita belajar di sini, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terhadap 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya dan kekuasaannya besar. Jadi ini yang ayat 12 naga. Kemudian setelah keluar dari, ada binatang yang kedua, tadi binatang pertama kita belajar, binatang pertama naga. Binatang kedua antikris ya, yang keluar dari laut. Pada saat binatang itu keluar laut, dia tidak punya kuasa, tetapi kekuasaan diberikan oleh si naga, memberikan kekuasaan kepada antikris. Jadi power, kekuatan daripada antikris berasal daripada si naga ya. Kita lihat, akan seekor keluar dari laut, binatang serupa macan tutul, kakinya dengan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya. Jadi di sini naganya sudah berhenti berfungsi. Jadi naga sudah di belakang layar, ngerti ya? Tahu ya? Kalau tadi tak naga, kemudian naga itu memberikan kekuatan dan tahta. Kita lihat di sini, naga memberikan tahta. Tahta itu apa? Power ya, dominion ya, kekuasaan ya. Naga itu memberikan kekuatan, tahtanya dan kekuasaan yang besar kepada si antikris. Jadi naganya di belakang layar. Yuk kita lihat lagi. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka itu sembuh. Nanti saya ceritakan di bawah. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuatan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Jadi naga itu dilambangkan sebagai kingdom, kerajaan, dan antikris itu dilambangkan sebagai orang nanti. Kemudian kita lihat, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan. Jadi binatang yang keluar antikris akan diberikan kuasa untuk menganiaya orang Kristen selama 3,5 tahun. Kita bagi 42 bulan itu, kalau dihitung 42 bulan, 1 tahun berapa bulan? 12. Itu jatuhnya 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Jadi pertama naga, kedua Tuhan munculkan kuasa lagi antikris, kuasa yang kemudian naga memberikan kuasaan kepada dia, dan tanduknya bertanduk 7, 10 ini tanduk 10, kemudian satu di antara
kepala ini akan terluka. Kenapa terluka? Karena terluka oleh pedang. Terluka pedang itu kalah perang. Pada saat kejayaannya dia akan kalah perang, kemudian dia tidak berkuasa lagi, sampai kemudian dia akan muncul lagi dan kuasa itu diberikan oleh Antikris. Yuk kita lanjut. Nah, kita sudah belajar ini, yang belajar di GPH pasti sudah belajar. Kitab Daniel dan kitab Wahyu sangat berkorelasi, sangat berkaitan sekali. Apa yang tertulis di kitab Daniel tertulis di kitab Wahyu. Apa yang ditulis di kitab Wahyu tertulis di kitab Daniel. Jadi kalau kamu baca kitab Wahyu tanpa baca kitab Daniel, tidak sinkron. Karena apa yang tidak tertulis di kitab Wahyu akan dijelaskan di kitab Daniel. Jadi kita tahu bahwa 7 kepala itu yang sudah slain. Slain itu apa? Mengejar. Naga yang ber7 kepala itu adalah negara-negara yang yang memusuhi bangsa Israel. Kita tahu bahwa yang memusuhi bangsa Israel adalah Babylon. Betul? Babylon menghancurkan Israel. Kemudian Medo Persia, Greece, kemudian Roma. Ingat Roma? Bagaimana Roma? Roma memusuhi bangsa Israel. Jadi ini adalah negara-negara dari Gol kemarin ya, Nabukadnezar, Babylon, Medo Persia, Greece, kemudian Roma, kemudian di bawahnya nanti adalah Islamic Caliphate. Ada Islamic Caliphate yaitu Antichrist Future Kingdom. Itu terdiri dari 10 jari-jari, 1 west, 1 barat, 1 east. Yang west nanti kerajaan Europe, 5 kerajaan Europe, yang east adalah kerajaan-kerajaan Islamic Kingdom, kerajaan kingdom. Ya, kita tahu bahwa korelasi antara kitab Daniel dan kitab Revelation. Jadi Revelation 13 mengenakan tadi binatang keluar dari laut. Ternyata binatang keluar laut ada di kitab Daniel. 13 ayat 1, 10 tanduk. Tadi ada 10 tanduk ya. Dan binatang mempunyai 10 tanduk ada di kitab Daniel. Jadi blasphemy itu apa? Penghujatan. Binatang itu akan menghujat Tuhan. Akan berkata yang besar-besar, membesarkan dirinya dan merendahkan Tuhan. Ada di kitab Daniel. Binatang itu akan mempunyai kaki, muka dan kecepatan seperti leopard, bear itu binatang dan lion itu muka singa. Itu ada di kitab Daniel dan Revelation. Kemudian great power, 42 man, conquer saint, global domination, captivity itu kamu akan ditangkap, dipenjara, dan kamu akan dibunuh oleh pedang, kamu akan dibakar oleh api. Itu ada di kitab Daniel. Dan kamu akan harus menyembah binatang itu. Yang tidak menyembah akan dibunuh. Itu ada di kitab Daniel, ada di kitab Revelation. Kitab Daniel ingat patung raja, Nebukadnezar, Sadrak, Mesab, Abednego untuk menyembah patung raja. Kalau tidak dia dimasukkan ke dalam api. Dan ini ada terjadi di kitab Daniel, di Revelation. Jadi kitab Wahyu dan kitab Daniel saling terhubung. Apa yang terjadi di masa lalu itu akan terulang di masa sekarang. Jadi kalau kamu mau tahu, Bu, apa sih Bu yang terjadi di masa depan? Kamu baca Alkitab, kejadian di masa lalu akan terulang di masa depan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Yuk lanjut. Yuk. Nah, kita lihat ya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaknya ia mendengar. Barang siapa ditentukan ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Jadi ada yang ditentukan untuk ditawan, ada yang ditentukan untuk dibunuh. Pada saat masa Antikris, ada yang ditentukan akan ditawan sampai menunggukan kedatangan Tuhan, ada yang ditentukan langsung dibunuh. Dan kalau dibunuh pun langsung diangkat oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dalam bumi, bertanduk 2 sama dengan anak domba. Dan ia berbicara seperti, ini adalah binatang yang kedua, yaitu nabi palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama
dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Jadi nabi palsu itu menjalankan perintah binatang antikris. Naga memberikan kuasa kepada antikris. Antikris segala program antikris yang menjalankan si nabi palsu, ya. Jadi kita lihat bahwa ada orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan, ada yang tidak. Kenapa? Pada saat dunia kejadian ada yang tertulis, ada yang tidak. Kenapa? Orang yang tidak bertobat namanya tidak akan tertulis di kitab kehidupan. Seperti Kain membunuh Habil. Pada saat Kain membunuh Habil, itu Kain jahat di mata Tuhan, namanya sudah tidak tertulis di dalam kehidupan. Orang yang tidak tertulis namanya di dalam kehidupan tidak bisa bertobat. Jadi kalau orang namanya tidak tertulis namanya dia akan tetap ditetapkan oleh Tuhan untuk binasa. Ya, kita lihat bahwa di sini kita lihat ada apa ini, Bu? Ini adalah binatang kedua setelah naga tadi. Binatang kedua yaitu antikris, dia keluar daripada laut. Yang ini kemudian nabi palsu keluar daripada tanah. Kenapa disebut daripada tanah? Dia adalah keluar daripada bumi. Dan bumi, tanah disebut bangsa Israel. Jadi nabi palsu itu berasal dari Israel sendiri. Tetapi berasal dari kalangan bangsa Israel, tetapi yang tidak mau percaya Tuhan. Itu nabi palsu. Si antikris berasal daripada laut. Ya, berasal dari laut. Yuk lanjut yuk. Nah, kita lihat. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang dan menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Apakah mirip patung Nebukadnezar? Mirip ya, yang Nebukadnezar. Kejadian Sadrak, Mesak, Abednego terulang kembali. Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka pedang namun tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung itu bisa berbicara. Begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kejadiannya mirip seperti Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak menyembah patung raja akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dinyalakan sampai 7 kali lipat. Kemudian yang ayat 16, dan ia menyebabkan kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangannya atau dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli. Kenapa? Diberi tanda pada tangan dan dahinya. Karena Tuhan bilang bahwa Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan firman-Ku kepadamu di dalam hatimu. Tubuhmu adalah bait Allah dan firman-Mu harus termeterai di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Sehingga apa yang kamu lakukan itu berdasarkan firman. Bahwa sekarang kalau kamu mendengar firman, kamu ingat firman disimpan di mana? Sini ya. Kamu mendengar firman, kemudian kamu berkata-kata firman, itu dari otakmu, dari sinimu. Jadi dilambangkan di dahi. Jadi firman itu firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak lagi harus disimpan di buku. Karena suatu saat Alkitab bisa dilarang, betul? Alkitab bisa dilarang, tetapi firman Tuhan harus termeterai di dalam hati kita dan pikiran kita. Ya, jadi dahi itu melambangkan pikiran. Pikiran kita adalah pikiran Kristus. Hati kita hati Kristus. Tangan itu apa? Melambangkan apa kalau tangan? Perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan harus melakukan perbuatan Kristus. Melakukan kehendak Tuhan. Dan dahi itu melambangkan bahwa firman Tuhan harus terpatri di dalam pikiran kita. Tetapi iblis mau menggantikan firman Tuhan dengan lambangnya. Pada saat engkau diberikan pikiran antikris dan tanganmu juga tangan antikris, engkau akan melakukan apa yang antikris komen itu apa? Perintah. Engkau akan melakukan dan akan berpikir seperti pikiran dengan antikris.
bukan pikiran lagi Tuhan ya. Jadi kenapa si antikris bilang bahwa ia menyebabkan semua orang kecil besar diberi tanda pada tangan kanannya dan dahi. Dahi itu pikiran, tangan itu melakukan perbuatan. Jadi kamu melakukan perbuatan, berpikir seperti pikiran antikris. Yuk, kemudian dan tidak seorang pun yang dapat membeli menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu maupun bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah seorang manusia. Jadi antikris adalah manusia, ya. Dan bilangan itu adalah 666. Dan kita lihat bagaimana antikris melakukan mujizat. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat, di Alaska, sudah dibuat yang namanya HARPS, High Frequency Active Aurora Research Program. Jadi HARPS ini bisa membuat snow palsu. Snow itu apa? Snow itu apa? Salju palsu. Ini adalah fallen angel teknologi. Kita semua pakai sistem teknologi dan bagaimana orang bisa pinter itu. Kalau bukan dari teknologi daripada Tuhan sendiri. Dan teknologi itu diajarkan oleh fallen angel. Fallen itu adalah malaikat yang jatuh kepada manusia. Dan makanya di sini kita lihat bagaimana manusia sangat-sangat pandai bahkan mau menyamai Tuhan. Karena mereka punya teknologi seperti Tuhan punya teknologi. Jadi HARP ini sudah dibangun di Alaska dan dia bisa membuat salju palsu, mendatangkan earthquake, mendatangkan banjir, mendatangkan longsor, gempa bumi maupun apa saja. Bahkan mendatangkan kilat, mendatangkan aurora. Terus ingat ya kalau ada gambar-gambar meteor di udara atau bayangan-bayangan yang ada malaikat terbang-terbang, jangan engkau percaya karena itu adalah projection dari teknologi of angel. Jadi ada lighting, ada lighting, kilat, semua thunder, kilat ataupun apapun bisa dilakukan melalui langit. Ya, jadi fallen angel itu bisa melakukan untuk menipu umat Tuhan. Bahwa ini loh hebat, saya hebat. Itu adalah yang sudah dikerjakan teknologi zaman sekarang untuk menyamai Tuhan. Jadi kadang-kadang yang namanya earthquake itu gempa bumi itu belum tentu dari Tuhan. Bisa juga dari HARP ini. HARP yang teknologi yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh di Alaska itu. Bisa untuk menyamarkan keadaan cuaca, mau hujan, mau panas, jadi bisa dilakukan. Ya, itu adalah bahkan mendatangkan api dari langit gampang sekali. Jadi kayak kilat cepet gitu kan, bisa juga. Karena apa? Dengan teknologi yang sekarang sangat dimungkinkan. Yuk kita lanjut. Nah sekarang kita belajar siapakah roh antikris. Kita belajar 1 Yohanes 2 ayat 19-22. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Antikris itu satu, seorang manusia. Tapi ini sudah banyak timbul antikristus. Berarti banyak enggak? Jamak ya. Jamak itu berarti lebih daripada satu. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal daripada kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang yang sungguh-sungguh bersama dengan kita termasuk dari kita. Coba kita lihat, banyak orang yang tadinya berjalan bersama-sama tiba-tiba pandangan tiba-tiba terpecah. Mereka tidak lagi bersama dengan kita. Betul? Itu tandanya salah satu menyesat. Ada yang jadi antikris, ada yang tetap stuck, tetap stick, tetap pada panggilan Tuhan, ada yang melenceng. Kita tahu siapa yang melenceng di antara murid?
Ingat Yudas Iskariot? Bagaimana Yudas itu adalah antikris. Salah satu antikris adalah contohnya yang terpenting adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bersama-sama dengan Yesus enggak? Sama-sama. Setiap hari? Bersama-sama? Apakah dia termasuk menjadi salah satu dari kumpulan itu? Tidak. Jadi karena mereka tadinya yang namanya antikristus itu adalah pengikut Yesus. Yang tadinya bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka bukan termasuk dari kita. Karena bahwa tidak semua orang yang bersama kita ini adalah sama satu roh, satu kepercayaan. Ada penyusup, ada yang bersama-sama tapi mereka tidak sesungguhnya percaya kepada Kristus. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Siapa yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, itu adalah roh antikris. Bukankah ada seorang hamba Tuhan yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada kan di luar? Lah itu berarti orang itu adalah roh antikris. Kalau orang itu adalah roh antikris dan orang itu tidak bisa diselamatkan. Karena memang kalau sudah masuk roh antikris, udah orang itu sukar diselamatkan. Jadi dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kenapa tidak bisa diselamatkan? Karena roh Allah tidak ada di dalam dia. Bu, gimana kok roh antikris bisa masuk ke dalam orang? Bisa, kenapa? Karena kamu terlalu banyak berbohong. Maaf ya, bagi setiap orang yang suka bersaksi dusta, suka berbohong, menyembunyikan dusta, menyembunyikan dosa, dan tidak bereskan hidup kita sama Tuhan, itu gampang sekali dimasuki roh antikris. Dosa itu terjadi berulang-ulang apa sekali? Berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Pertama jebret dosa dulu. Ampun, lama-lama 2 kali, 3 kali ditegur, 4 kali, 5 kali, jadi kebiasaan. Setelah kamu biasa berbohong, kamu tidak ada rasa takut lagi. Pada saat engkau masih ada roh Tuhan, kamu berbohong sekali, masih ada rasa takut. Tuhan tegur, kamu berbalik, yes, kamu berbalik, kamu diampuni. Pada saat kamu tidak mau mengakui bahwa kamu berbohong, kamu berdosa, itu kamu sudah celah itu sudah terbuka lebar. Pada saat kau tidak mau mengaku bahwa kau berbohong, kau tidak mengaku bahwa engkau menyimpan dosa yang tidak kamu akui di hadapan Tuhan, itu kamu sudah membuka celah bagi iblis. Begitu celah terbuka, iblis akan masuk, iblis yang lain akan masuk, iblis banyak akan masuk dan hebatlah kerusakan orang itu, roh antikris akan masuk dan kamu tidak bisa diselamatkan. Jadi hati-hati dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa kecil. Sekecil pun apapun dosa bisa jadi besar enggak? Bisa. Jangan kompromi dengan dosa. Sekecil dosa itu kalau kamu biarkan dia lama-lama akan besar sehingga hebatlah kerusakan, kamu tidak bisa diselamatkan dan terhilang selamanya ya, dan akhiratnya masuk ke neraka. Ya, kita lihat setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal daripada Allah. Roh itu adalah roh antikris dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia ada di dalam dunia. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikris. Jadi kalau ada yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, oh Yesus itu manusia biasa, Yesus itu nabi, Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah roh antikris. Jangan percaya kepadanya, jangan dengarkan khotbahnya, karena pada saat kamu mendengarkan dan kamu kompromi, roh antikris sudah masuk. Ya, hati-hati, jangan biasakan dosa kecil itu lama-lama kamu nggak sadari sudah besar. Yuk kita lanjut. Ya kita lihat maknya. Kita lihat maknya di sini. Ini simbol-simbol antikris. Ini dalam bahasa Arab biaik. Jadi dalam bahasa Arab ya. Ini seperti ini ya. Allah terus nih dengan
sword, kemudian sambalnya 66 pakai palm tangan, kemudian ini 666, ini kita tahu simbol 66, ini simbol ini ada di CERN ya, dewa apa tuh? Wisnu apa Siwa itu kalau ya. Kalau nggak salah yang pakai gini itu ada 666. Kemudian ini adalah Hitler, lambang 666 juga. Di sini adalah dari Vatikan. Kita lihat Vatikan. Di sini adalah Vicarius Filii Dei. Kalau di jumlah namanya nama binatang 666. Ya. Jadi ini adalah semua lambang 66 dan kita lihat lambang ini nanti akan muncul di dalam bendera. Yuk. Lanjut. Nah, kita lihat penjelasan tentang yang tadi saya jelaskan bahwa naga adalah setan. Tadi naga berdiri di tepi laut. Kenapa disebut tepi laut? Tepi laut itu adalah the Eastern Mediterranean Sea. Jadi Mediterranean Sea ini ya dari daerah sini itu lah keliru nih. Dari daerah sini itu adalah bangsa, ada kelihatan nih. Jadi adalah bangsa daerah Mediterranean Sea. Jadi binatang itu akan timbul letaknya dari keluar dari daerah situ tuh. Great Sea itu dari situ tuh. Lah itu adalah Antikris keluar dari wilayah Suriah, wilayah Irak, wilayah Greece itu apa? Yunani, ya wilayah Turki. Jadi dia akan keluar dari daerah Mediterranean Sea, daerah sekitar segitu. Lah itu kalau saya lihat tuh wilayah Turki, wilayah Suriah, dan wilayah Irak, Iran. Nah daerah situ. Itu akan keluar dari situ. Kerajaan antikris akan muncul dari berbagai bangsa dan banyak bangsa ya yang berada di sekitar Laut Tengah dan Israel. Dari sekitar itu nanti. Kemudian antikristus mempunyai 10 tanduk yang mewakili 10 raja bangsa dan akan membentuk 10 raja, berawal dari 10 raja akan membentuk kerajaan pada zaman antikris. Kemudian kita lihat ke 10 tanduk adalah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah itu akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja yang dahulu dan merendahkan 3 raja. Jadi akan muncul 10 raja. Pada zaman antikris akan terjadi pembentukan 10 raja. Ingat BRICS. BRICS itu sudah 10 raja, ngerti? BRICS akan ada 10 raja, akan satu lagi akan raja muncul sehingga 11 raja. Dari 11 raja nanti 3 raja di situ akan direndahkan, akan dicabut sehingga cuma 8. Sekarang kita lihat BRICS sudah di anggota BRICS sudah ada 10 raja. Dan kemarin ada lagi tambahan menjadi 11 raja. Berarti sudah terbentuk dan 11 raja itu nanti dia akan mencabut 3 raja. Sehingga tinggal berapa? 8. Kita tahu anggota BRICS sekarang sudah ada 11. Nanti akan dicabut 3 negara akan dicabut sehingga hanya 8 saja yang berkuasa. Dan mewakili 7 kerajaan setan yang ada di sepanjang. Nah setelah itu mereka akan mewakili kerajaan setan. Kita tahu kerajaan BRICS banyak terjadi di negara komunis ya. Dan negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kalau dia memerintah. Kita tahu bagaimana pemerintahan Korea Utara. Ya kan komunis. Bagaimana kalau suatu negara di pemerintah seperti pemerintahan Korea Utara. Wah habislah penduduknya. Kita lihat, jadi negara akan mewakili 7 kerajaan setan yang ada di sepanjang sejarah manusia dan menghancurkan orang-orang Yahudi, orang-orang yaitu adalah Mesir. Nah ini Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, Roma dan kekhalifahan Islam. Itu negara yang menghancurkan orang Yahudi. Mahkota itu melambangkan 10 raja terakhir yang akan memberikan kekuasaan kepada binatang itu membentuk 10 raja dan kerajaan akhir zaman antikris. 10 negara konfederasi antikris akan menghujat Tuhan, akan menghujat Israel dan akan membunuh anak-anak Tuhan. Yang kita lihat di sini ada 7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi naga kepala 7, betul? Naga kepala 7 itu adalah 7 negara, 7 kerajaan yang musuhnya Israel. Yaitu Mesir, Assyria,
Asiria itu Suriah. Asiria itu Suriah. Babylon itu adalah Irak. Irak atau Iran itu. Irak. Persia adalah ya Persia. Kemudian Greece itu Yunani, Roma, Persia itu Iran. Babylon itu Irak. Sorry. Mau saya kasih tahu ya. Egypt itu adalah Mesir. Asiria itu adalah Suriah. Negara ISIS itu apa? Irak. Iya Suriah, Irak. ISIS itu Irak, Suriah. Mesir, Asiria itu Suriah. Babylon itu Irak. Zaman sekarang negara Babylon dinamakan negara Irak. Kemudian Persia itu Iran, ya. Kemudian Greece itu Yunani, termasuk Turki. Kemudian Roma masih ada Roma namanya sama, dan Islamic Caliphate, ya. Yuk kita lanjut. Lah, kemudian kita tahu dari mana asalnya Antikristus. Antikristus akan membentuk one world order, betul? Satu agama, satu kepercayaan, betul enggak? Semuanya satu government, satu mata uang. Jadi mereka bertindak sebagai 4 berapa divisi. Agama, siapa yang mengerjakannya? Nabi palsu. Kedua, government, siapa yang mengerjakannya? Antikris. Yang ketiga, keuangan, elit keuangan yang akan mengerjakan tanpa keuangan global, satu keuangan. Ngerti enggak? Jadi untuk dominasi antikris, untuk dinominasi one world order, satu ada 3, satu pemerintahan, satu agama, satu mata uang. Satu pemerintahan dipegang oleh si antikris, satu agama dipegang oleh si nabi palsu, dan satu elit global dipegang oleh si naga. Ingat naga bilang apa? Kalau engkau menyembah aku akan memberikan semua hartaku. Benar? Gimana naga? Setan bilang apa waktu Yesus? Tuhan, kalau engkau menyembah aku akan kuberikan seluruh dunia ini dan kekuasaannya kepadamu. Betul? Makanya one world order dipegang oleh 3. Satu pemerintahan dipegang oleh antikris. Satu agama dipegang oleh nabi palsu. Dan satu keuangan dipegang oleh elit global. Orang-orang yang di belakangnya adalah setan. Betul, setan. Makanya sekarang banyak orang-orang kaya-kaya, elit-elit global yang penyembahannya kepada penyembahan setan. Kenapa? Karena keuangannya dari setan. Betul? Karena tuh setan berkata, kalau engkau menyembah aku, seluruh bumi ini, dunia ini akan di bawah kekuasaanmu. Itu makanya one world order. Kita tahu one world order datangnya dari mana? Misteri Babel. Yaitu Nimrod. Ya kan? Lihat, ingat Nimrod? Di kitab Kejadian pada saat Nuh, anaknya Nimrod adalah cucu dari Nuh. Kita lihat misteri Babel, Nimrod. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Mari kita nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur, ya, Syria dengan pedang. Jadi mereka memerintah negeri dengan apa? Pedang. Jadi nanti bangsa Nimrod yang akan memerintah dunia dengan pedang. Siapa yang menolak? Pedang. Siapa yang menolak? Bunuh. Jadi main bunuh. Apakah itu juga terjadi yang di negara Korea Utara? Terjadi enggak? Iya. Kamu enggak mau? Bunuh sama keluargamu, bunuh. Itu yang akan terjadi. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan terulang terjadi di masa kini. Negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Jadi saya hanya mau ngasih tahu bahwa keturunan Nimrod akan menggembalakan itu rakyatnya dengan pedang. Jadi tidak ada demokrasi, tidak mau sikat. Kita lihat, ini ayatnya nih. They will shepherd the land of Assyria. Ini lebih bagus ya. Kata-kata bahasa Indonesia tadi saya bingung. Mereka akan mencukur. Gue bingung kok mencukur. Ternyata bahasa Inggrisnya
They will shepherd the land of Assyria. Mereka akan menggembalakan daerah Assyria, Suriah dengan pedang. The land of Nimrod. Jadi Suriah itu adalah negeri Nimrod. Suriah yang kita lihat tadi, saya bilang ya, adalah negerinya Nimrod. Dan kita tahu di Mikah 5 ayat 6, Nimrod akan menggembalakan rakyatnya dengan pedang. Jadi siapa orang, dan dia akan menggembalakan seluruh bumi. Kalau enggak taat, bunuh. Jadi akan banyak pembantaian besar-besaran yang akan terjadi di zaman Antikris. Kita lihat ini Nimrod, dan kita lihat apa yang terjadi di, ini apa ini? Masa Nebukadnezar. Ingat Nimrod adalah negeri Suriah, Assyria. Tetapi Babylon itu adalah negeri Irak. Babylon itu zaman sekarang disebut Irak. Ingat Babylon siapa yang mengepalai? Nebukadnezar. Babylon adalah termasuk jajahannya Nimrod. Jadi mereka belajar seperti Nimrod. Jadi mereka menggembalakan seperti Nimrod. Siapa yang tidak tunduk dibunuh. Ingat kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego akan dibunuh karena dia tidak menyembah patung raja. Daniel juga dia tidak menyembah, dia juga dibunuh. Nah, ini akan terjadi di masa kini. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat binatang yang pertama tadi Antikris, ketujuhnya 7 raja, 5-nya sudah jatuh. Tadi kita lihat tadi 7 raja tadi apa? Mesir, kemudian apa ini namanya? Babylon, kemudian Syria, kemudian Medo Persia, kemudian Roma. Ini sudah jatuh. Roma sudah tidak memerintah lagi. Mesir sudah hancur enggak? Jadi 5 negara itu hancur. 1, 2, 3, 4, 5. Roma masih ada enggak? Roma masih ada. Roma masih ada pada zaman si Yohanes diberi penglihatan. Saat itu Yohanes masih ada di dalam kekuasaan Roma. Jadi Roma masih ada. Tetapi yang akan datang tidak ada. Apa? Yaitu ini yang akan datang adalah negara ini. Jadi kekuasaan Antikris berasal dari sini. Ya, dari situ. Kemudian kita lihat ke-10 tanduk adalah 10 raja. Lihat nih. Oke, 7 raja, 5 sudah jatuh. Yang 1 ada, ini ada di zaman Yohanes mendapatkan penglihatan. Kemudian yang sekarang tidak ada dan ia sendiri adalah raja ke-8, namun demikian 1 dari ke-7 itu menuju kebinasaan. Jadi nanti akan ada pemerintahan ini lagi yang akan muncul lagi. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja. 10 raja kita lihat, 10 horn and the 10 king adalah the big nation. Ya, ada 10 raja yang belum mulai memerintah. Mereka sudah memerintah? Belum. Mereka masih dulu bergabung. Nanti mereka membuat satu kerajaan bersama-sama. Jadi mereka belum memerintah. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Binatang itu apa? Itu adalah raja ke-11. Dari 11 orang itu ada salah satunya Antikris. Kamu lihat di negara BRICS nanti ada 11 raja. 1 diantaranya adalah Antikris. Karena raja ke-11 itu akan mencabut 3 raja. 3 raja dianggap lemah, dicabut kekuasaannya, dia akan menggembalakan, berarti tinggal 8, 7 raja akan digembalakan oleh 1 Antikris. Nah, kita lihat bagaimana BRIC akan create the new world order. Sudah terjadi? Sudah. Makanya ini sudah di zaman Antikris. Bagaimana BRIC akan create the new world order. Kita lihat di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 raja. Salah satunya adalah pemimpin daripada Antikris. Kita lihat ini ya, kita lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat nih. Pertama adalah Faraoh. Faraoh itu apa namanya? Mesir ya. Dari Mesir. Kedua Assyria, Suriah
yaitu Nimrod. Tadi Nimrod dari Suriah. Sekarang yang namanya Assyria disebut Suriah. Itu pemerintahan Nimrod. Yang ketiga Babylon, Nebukadnezar. Sekarang bangsa Babylon disebut bangsa Irak. Keempat Persia. Persia itu Cyrus. Cyrus sekarang disebut, ingat Cyrus itu adalah raja yang membuat Daniel masuk ke kandang singa. Ingat? Yang baca Alkitab ya sudah, tak ceritain ya. Cyrus itu adalah raja yang membuat Daniel masuk ke kandang singa karena Daniel tidak mau menyembah kepada raja. Jadi kita tahu kebiasaan, jadi kita tahu raja pertama Mesir, raja kedua Nimrod, Nebukadnezar, keempat Cyrus itu membuat peraturan siapa yang tidak menyembah kepada raja akan dibunuh. Nah ini yang akan memerintah. Kemudian kita lihat Greece, Yunani, Alexander, Roma adalah Nero, bagaimana Nero menghabisi orang-orang Kristen. Kemudian Islamic Caliphate yaitu Muhammad, bagaimana juga sama yang dilakukan sama juga dengan yang lain. Kemudian nanti akan muncul yang terakhir apa? Beast Kingdom. Beast itu apa? Kerajaan Antikris. Jadi kerajaan Antikris itu akan muncul dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena yang ke-8 itu akan muncul, itu muncul dari negara-negara di atas. Dari Egypt, dari Assyria, dari Babylon. Egypt itu dari Suriah, dari Irak, dari Iran, dari Yunani, dari Roma, dari Islamic Caliphate. Akan muncul dari situ. Yang sama tujuannya untuk menghabisi orang umat Tuhan. Wow, ya. Dan kita harus siap-siap karena mereka ini yang akan main di panggung dunia. Main di panggung dunia, main di panggung government, politikus, pemerintahan dunia. Yuk kita lanjut. Nah kita lihat, nah penjelasan Wahyu 3. Kerajaan Antikristus memiliki tadi memiliki kecepatan sebagai macan tutul. Seperti kerajaan Yunani, kaki seperti beruang, penghancur. Ganasnya singa Babel seperti Nebukadnezar. Jadi tadi bilang kakinya seperti kaki singa, badannya seperti badan beruang atau apa, mukanya seperti muka singa. Itu mereka memiliki karakter seperti karakter Nebukadnezar, karakter Nimrod. Nah, jadi akan memiliki karakter seperti macan tutul, seperti karakter kerajaan Yunani, kaki seperti beruang, seperti kaki Media Persia. Media Persia itu adalah kerajaan Iran. Memiliki keganasan bagaikan singa, yaitu kerajaan Irak. Irak ganas tak? Ganas. Nah, padanan geografis untuk negara itu adalah itu. Saya bilang Irak, Iran, Suriah. Bisa dibilang 3 musuh bangsa Israel. Ya, jadi apa yang terjadi di kitab Daniel, Babylon dilambangkan dengan ini. Apa yang terjadi di ini? Jadi kepala melambangkan ini, kemudian tangan melambangkan beruang, kaki melambangkan. Jadi Roma nih kakinya, kemudian 10 tos itu melambangkan. Jadi apa yang terjadi di kitab Daniel itu sama terjadi apa yang di kitab Wahyu. Ya kita lihat. Jadi akan terjadi 4 tanduk. Jadi 1, 2 ini adalah negara 10 kerajaan yang terbentuk tadi. 10 kerajaan yang terbentuk, 10 king itu terbentuk dari negara-negara ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah Yunani, Turki, Suriah, Irak, Iran. Terbentuk dari situ. Dari 10 negara itu akan membentuk 10 raja yang akan memerintah. Yuk lanjut. Nah, kita lihat Antikris dipandang sebagai sosok yang tidak dapat dihancurkan seperti Tuhan, tidak dapat dikalahkan dan memiliki otoritas. Alkitab mengatakan bahwa setan melakukan mujizat. Tadi saya bilang mujizat, kemudian kedatangan si pendurga adalah, kita lihat di ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda atau mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Memang sengaja dibinasakan Tuhan. Kenapa? Tuhan membuat yang harus binasa. Kita lihat
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Jawabnya apa? Karena mereka tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi tolong kalau orang yang suka bohong, yang tahu itu benar tapi tidak mau mengakui benaran, bertobat. Karena kamu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Kenapa nanti antikris tuh, dengan rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Orang yang tidak mencintai kebenaran, sukanya bohong terus, mereka akan ditipu oleh antikris dan akan masuk ke dalam masa antikris. Jadi ingat jangan suka bohong ya. Ini adalah Nimrod, lambang yang akan muncul sebagai si antikris. Ya, yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Antikris adalah tanduk kecil. Kita lihat kitab Daniel. Sementara aku memperhatikan tanduk kecil sampai tanduk di antara tanduk kecil sehingga 3 tanduk yang tercabut. Tanduk itu nyombong. Tadi saya bilang 10 raja, 3 raja akan tercabut. 3 raja akan tercabut. Kenapa? Dilecehkan oleh antikris. Kamu dianggap negara kurang potensi, kurang hebat, kurang miskin. Maaf ya. Dari 10 raja itu ada 3 yang dianggap kurang potensi atau kurang miskin. Jadi direndahkan oleh si antikris dan dia akan dicabut kekuasaannya sehingga tinggal 8. Ya. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi, dia akan menghujat, bahkan merubah hukum dan diserahkan kepada Mania 2:3. Sekarang saya maaf, pemerintahan wajib tidak membuat peraturan hukum negara? Wajib ya? Bisakah hukum pemerintah dengan Tuhan bertentangan? Bisa, betul ya? Bisa. Contohnya Korea Utara memang sesuai dengan Alkitab? Tidak. Jadi zaman masa pemerintahan antikris nanti dia akan membuat hukum yang semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dalam antikris harus mentaatinya, kalau tidak dibunuh. Bayangkan suatu hidup yang kita stres, kita ikut dia, kita mengkhianati Tuhan, kita ikut Tuhan, kita dibunuh. Nah, itu istilahnya maju kena, mundur kena. Kalau maju ke sini kita berdosa sama Tuhan, kita masuk ke sini kita dibunuh sama mereka. Itu adalah suatu pilihan yang sulit. Tetapi ingat, Tuhan berkata bahwa tubuh ini fana, tubuh ini tidak berguna, tubuh ini pasti mati. Tidak mati sekarang, besok mati enggak? Mati. Tidak mati besok, nanti kamu umur 80 mati enggak? Kalau sakit mati enggak? Mati. Jatuh dari atas ke bawah mati enggak? Kecelakaan mati enggak? Ya. Jadi ingat bahwa kita ini adalah tubuh fana, akan mati kapanpun, gitu ya. Tapi roh kita mati enggak? Jadi ingat kita harus membuat the right decision, pilihan yang tepat ya. Kepada siapa kita menyembah. Kemudian ini kita lihat menyatakan diri sebagai Tuhan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk di tata Allah dan membuat dirinya sebagai Allah untuk mau disembah. Yuk kita lanjut yuk. Kita lanjut. Ya, kita lihat. Bahkan terhadap panglima bala tentara pun ia membesarkan diri. Siapakah panglima bala tentara? Panglima bala tentara adalah Tuhan Yesus. Ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambil korban persembahan, suatu kebaktian diadakan secara fasik untuk menggantikan korban sehari-hari. Kalau dulu pakai korban sehari-hari, kita berdoa kepada, sekarang ya seperti ini, kita berdoa kepada Tuhan. Mereka akan menggantikan, kue tidak boleh berdoa kepada Tuhan lagi, tetapi kamu harus berdoa kepada aku. Jadi dia menggantikan korban persembahan yang tadinya kepada Tuhan, Creator, pencipta, tetapi kepada dirinya sendiri. Kemudian terdengar orang kudus berbicara. Sampai berapa lama lagi berlaku penglihatan ini, Daniel ya ini korban sehari-hari yang tempat kudusmu akan diinjak-injak. Tuhan, sampai kapan kau akan membiarkan rumahmu, tempat ibadahmu, anak-anakmu kan diinjak-injak dengan antikris? Terus jawab malaikat, sampai lewat 2300 petang hari, sampai 2300. Makanya Tuhan bilang sampai 70 week. 70 week itu adalah 70 kali 7, yaitu 7 tahun. Setelah
7 tahun masa tribulasi selesai, Tuhan akan membersihkan semua bait Allah, kejadian yang jelek-jelek akan dibersihkan, kemurtatan akan dibersihkan. Jadi setelah masa tribulasi semua akan dihancurkan Tuhan dan Tuhan akan clean up. Clean up itu apa? Membersihkan baitnya dari kecemaran dosa. Sehingga setelah masa tribulasi yang ada adalah kerajaan millennium kingdom. Yang kerajaan tidak ada dosa, yang ada adalah kerajaan kebenaran yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kita lihat bahwa perang dengan orang kudus, kitab Daniel, aku melihat tanduk berperang, kita tahu bahwa Antikris akan berperang dengan orang kudus, mengucapkan hujat kepada orang kudus, lalu majelis pengadilan akan duduk, majelis pengadilan itu adalah majelis di surga akan duduk, kekuasaannya akan dicabut dan dimusnahkan. Jadi memang sengaja Tuhan memberikan kekuasaan Antikris itu untuk menguji iman kita. Apakah pada saat di masa Antikris kita memilih kita mengasihi Tuhan sampai mati? Apakah kita rela martir bagi Tuhan atau tidak? Itu teruji bahwa imanmu akan timbul seperti emas murni. Karena pada saat pemerintahan Antikris selesai, majelis pengadilan akan duduk, kekuasaan Antikris akan dicabut, dan Antikris akan dimusnahkan. Ya, yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Nah kita lihat pesan kepada gereja. Gereja itu kita. Jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Ingat Tuhan pun mati untuk kita. Kita harus siap mati untuk Tuhan. Ngerti ya? Yuk kita kemudian Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus harus menderita aniaya. Tidak ada orang yang hidup untuk Yesus, hidupnya senang-senang. Tidak ada. Itu teori kemakmuran dari iblis. Iblis selalu memberikan kemakmuran, tipu daya duniawi, kemewahan, ada kesengsaraan. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan barang siapa yang mengasihi aku, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau engkau benar-benar mengasihi Yesus, mencintai Yesus, engkau harus memikul salib dan mau menderita aniaya bagi Kristus. Barang siapa yang tidak mau menderita aniaya bagi Kristus, dia tidak layak. Makanya kalau kita disakiti orang, kita dicaci orang, kalau ada yang menyakiti, sampai kemarin si Anu bilang, ibu sekarang berubah ya, ibu bisa lebih sabar. Iya, karena saya lihat ayat ini tiap hari, oh gitu ya, iya benar juga ya. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus rela menderita aniaya untuk aku. Nah kalau kita disakiti orang aja ngambek, gimana kita mau mati bagi Kristus? Maaf ya, benar gak? Yesus aja mati bagi kita, diludahi, ngambek gak Yesus? Udah ngambek loh, Yesus gak ngambek loh. Pada saat di atas dia masih, Tuhan ampuni mereka tidak tahu berbuat. Kadang-kadang saya juga, ya kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. Kenapa? Pada saat orang itu berbuat jahat sama kita hanya berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang diperbuat. Karena mereka tidak membaca firman-Mu, tidak merenungkan firman-Mu. Karena saya melihat firman tiap hari, setiap orang yang mau hidup beribadah harus dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Kalau kamu aniaya tidak mau, kamu tidak akan beribadah sama Yesus. Karena tidak ada, sekarang mau lihat, murid Yesus semua naik Mercy. Gak ada 12 murid Yesus naik Mercy semua. Hidup enak-enak, mewah-mewah. Itu gak ada, naik jet gitu enggak. Mereka jalan, menginjil, mementingkan dirinya sendiri. Saya kira gak ada. Petrus matinya juga martir semua. Itu 12 murid Yesus itu martir semua loh. Dia mau menderita untuk Yesus, itu namanya mengasihi Yesus, sungguh-sungguh. Kita lihat ya, orang yang menolak menyembah Antikris akan membayar kesetiaan mereka kepada Kristus dengan nyawa mereka. Banyak orang beriman yang akan martir oleh Antikris, tetapi lebih baik menjadi martir daripada menyembah binatang itu. Jangan takut, lihat nih, Tuhan berkata apa? Jangan takut terhadap apa yang kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Sudah ada ayatnya. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaknya Tuhan berkata apa? Pesannya, setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Penganiayaan terjadi enggak? Terjadi. Pada zaman Roma, iya. Tadi aku bilang kerajaan itu semua menganiaya. Ini lihat di zaman Roma kita lihat.
Ini orang-orang Kristen dijadiin obor. Gila lu, obor disulut dikasih, kita disiram sama bensin di obor lu. Gila itu semua tuh obor tuh orang Kristen. Tapi mereka tidak menyangkal imannya loh. Wow, saya lihat tuh di surga sudah dapat mahkota tuh. Sekarang sudah enak di surga, resting tuh beristirahat dalam jerih lelahnya di dunia. Karena apa? Orang anak Tuhan dibenci oleh orang-orang dunia. Ya, kalau engkau dibenci oleh orang dunia, enggak usah khawatir. Kenapa? Yang penting Tuhan enggak benci kamu. Saya enggak punya teman enggak apa-apa. Yang penting saya punya Tuhan. Teman saya siapa? Enggak ada. Teman saya hanya doa tiap hari. Pada saat saya sedih, saya susah, saya mesti minta pertolongan Tuhan. Ya, kita lanjut yuk. Ya, kita lihat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Saya melihat kemudian tahta surga akan kuasa menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan firman Allah, yang tidak mau menyembah patung itu dan binatang itu, dan yang tidak mau menerima tandanya, mereka hidup kembali. Wow, kita lihat nih. Ini ayatnya ya. Orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, tidak mau menerima tanda di tangan dan dahinya, dan mereka dihidupkan dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama. Wah, enak toh? Barang siapa yang tidak menerima tanda dan tidak mau menyembah patung raja, mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Jadi begitu kamu dipenggal jedek kepalanya, diangkat Tuhan di surga, ngerti gak? Kamu diturunkan lagi di kerajaan 1000 tahun dan kamu menjadi raja di situ. Wow, luar biasa. Jadi penderitaan yang kamu alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu dapatkan. Amin. Jadi ingatlah, kamu harus setia sampai mati. Karena ini ada yang ngomong Wahyu 20 ayat 4. Itu perkataan Yesus sendiri kepada Yohanes. Bukan perkataan ibu loh. Ini saya bacakan saja. Ya. Jadi yang tidak menyembah, dia akan hidup kembali. Memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Pada saat Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, yang dipenggal-penggal kepalanya itu nanti akan turun bersama Yesus, memerintah bersama Yesus. Wow, luar biasa ya. Jadi janganlah takut akan penderitaan, karena Tuhan sudah memberikan upahnya. Dan seorang malaikat lain berkata, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya. Lihat nih, kalau yang menerima tanda, lihat nih ayatnya. Wahyu 14, jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya dan tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan dalam campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi kalau engkau menerima tanda dan di dahi atau di tangan, engkau selamat di bumi. Yes, engkau selamat. Tapi tidak lama. Kenapa saya tidak bilang lama? Kekuasaan antikris hanya berapa? 3,5 tahun. Kamu nerima tanda cuman dalam waktu 3,5 tahun hidup enak di bumi. Tetapi setelah itu selama-lamanya kamu akan disiksa, apa itu tadi? Disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat dan depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya, siang dan malam tidak henti-hentinya disiksa, yaitu yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang menerima tandanya. Jadi kamu menerima tanda, kamu hanya hidup enak 3,5 tahun saja. Setelah 3,5 tahun masa kekuasaan antikris dicabut oleh Yesus. Yesus datang, yang menerima tanda akan disiksa di api belerang selamanya.
selama-lamanya. Apakah worth it? 3,5 tahun dengan selama-lamanya. Infinite itu apa? Tidak ada batas. Enggak worth it. Cuma 3,5 tahun enaknya hidup di bumi karena terima tanda. Kamu bisa makan, bisa ini, bisa jalan-jalan, bisa nonton bioskop, bisa shopping, bisa keluar negeri. Tetapi setelah Yesus datang, kamu juga akan dibunuh, disiksa dalam api selama-lamanya. Jadi kalau itu rugi, kamu akan mengalami kematian kedua. Kenapa kok saya bilang kematian kedua? Karena pertama apa? Kalau antikris kamu hanya mati flash itu apa? Kalau kalau tidak mau menyembah antikris, kamu dagingmu hanya mati, tetapi rohmu akan dihidupkan kembali oleh Yesus, kamu memerintah sebagai raja. Tetapi kalau kamu menyembah patung raja dan menyembah antikris, dan kamu menyembah antikris karena kamu takut tidak bisa makan, kamu akan enaknya cuma 3,5 tahun, tapi kamu akan mati, dimatiin Tuhan, dan kamu akan mengalami kedua mati. Pertama matinya lewat cawan. Kenapa lewat cawan? Ingat, barang siapa yang menerima tanda akan dikenai cawan murka Allah. Kemarin Pak Budi berbicara tentang cawan enggak? Itu cawan itu untuk setiap orang yang menerima tanda. Jadi kamu akan mati kena cawan. Pertama mati jasmani, kedua mati rohani. Jadi sangat rugi. Kalau kamu menyembah patung raja, menyembah antikris, kamu mengalami 2 kali kematian. Kematian pertama kamu akan mati oleh cawan murka Allah. Kematian 2 kamu akan mati oleh belerang dan api selama-lamanya. Kekekalanmu, rohmu akan mati, badanmu, fleshmu mati, rohmu mati. Jadi kamu mengalami kematian kedua. Tetapi kalau kamu tidak menyembah antikris dan tetap mau jadi martir, kamu hanya mengalami kematian jasmani dan itu akan dibangkitkan kembali. Ingat, Yesus bangkit dari mati juga. Kamu akan dibangkitkan kembali dan memerintah bersama Kristus. Ya, jadi kita lihat kenapa, Bu? Barang tanda-tandanya apa? Siapa yang akan menyembah antikris? Siapa yang menyembah uang? Siapa orang yang cinta uang? Itu pasti dia tidak bisa lepas dari antikris. Kenapa saya kasih ini? Barang siapa orang yang cinta uang, dia akan menerima tanda antikris dengan sukarela. Karena apa? Pikirannya hanya duit. Pikirannya hanya materi, apa yang ada di dunia ini pikirannya hanya itu. Jadi dia akan dengan sukarela akan menerima tanda. Ya, kita lihat bahwa ini, ya, yuk kita lanjut. Kita lihat binatang kedua nabi palsu. Binatang kedua menunjukkan bahwa ia akan datang. Nabi palsu menggunakan kuasa keagamaan. Kalau tadi antikris politik, pemerintahan, government. Kalau nabi palsu pakai jubah keagamaan. Dengan iming-iming agama, dia akan menyuruh semua masyarakat atau rakyat untuk menyembah pemerintah ini. Karena pemerintah ini hebat, pemerintah ini ada damai, ada sejahtera di pemerintah ini. Ya, jadi nabi palsu akan mengucapkan kata-kata setan dan menghujat Tuhan. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan menandakan tanda mukjizat sehingga mereka menyesatkan orang pilihan. Kita lihat Tesalonika, kedatangan pendurhaka adalah pekerjaan iblis disertai rupa-rupa pekerjaan ajaib, tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi. Tadi sama, tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Barang siapa yang cinta uang, barang siapa yang suka bersaksi dosa, suka bohong, dia akan sukarela menerima tanda antikris. Yuk lanjut. Lanjut yuk. Kita lihat. Ini kita lihat penjelasan Wahyu 13 ayat 14. Nabi palsu membuat patung seperti patung Nabukadnezar. Ingat waktu itu yang raja, kamu buatlah patung dan kamu minta semua orang di negerimu untuk menyembah patung raja. Nabi palsu juga akan sama. Nanti nabi palsu yang akan datang juga akan ngomong, kamu buatlah patung model kamu. Semua orang harus menyembah kamu, kalau enggak diselin. Supaya apa? Supaya banyak orang Kristen harus dibunuh. Jadi apa yang terjadi di masa Nebukadnezar, apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, nabi palsu membuat patung seperti Nebukadnezar untuk menghormati binatang itu, yaitu antikris. Patung antikris secara harfiah akan menjadi hidup, dapat berbicara, mempunyai kehidupan. Patung binatang yang berbicara akan menciptakan kematian bagi mereka yang tidak menyembah antikris. Kita lihat akan seperti ini nantinya ya.
Saya enggak mau ngomong tapi bisa diintegrasikan sendiri, bisa dipikirkan sendiri, nantinya akan seperti ini. Kemudian yuk kita lanjut yuk. Nah, kita lihat tanda binatang 66, binatang mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk memisahkan pengikut Yesus atau enggak, dan ya adalah orang yang tidak mengambil tanda binatang tidak bisa membeli jual. Ingat bahwa sekarang nih Elon Musk sedang membuat brand chip namanya Human Brain Technology. Namanya Human Brain Technology, itu dipasang di sini, ditaruh di komputer sehingga dia bisa merilis komen. Komen itu apa? Perintah. Bisa memerintahkan lewat human, itu namanya Brain Technology Development. Jadi chip akan ditaruh di sini ya, di tangan, di mana untuk merusak DNA kita. DNA kita akan dirusak. Sehingga Roh Kudus tidak bisa hidup dalam kita. Karena kita dikomen sama chip ya. Ya. Kita lihat bahwa seorang malaikat, kita lihat nih, Wahyu 14, jikalau seorang menyembah binatang itu, maka ia akan, ini tadi sudah, ya. Nah, ini sudah ini, ya. Maka penting ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman, ya. Jadi yang menyembah patung akan diberikan cawan murka Allah pertama, kedua belerang. Jadi yang menerima tanda akan dihukum 2 kali oleh Tuhan. 1 cawan, kedua belerang. Yuk kita lanjut. Yuk. Kita lanjut. Nah kita lihat ayatnya, Bu, apakah orang yang sudah menerima tanda bisa bertobat? Tidak bisa. Tidak bisa bertobat. Tidak bisa diampuni. Why? Kita lihat ayatnya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sekarang kamu sudah tak kasih kebenaran. Ini semua sudah mendengar kebenaran, betul? Jadi kalau ada yang menerima tanda, Tuhan aku bertobat, tidak bisa. Pertama, karena orang yang menerima tanda sudah beda. Dia sudah bukan human lagi, sudah tidak punya pikiran sendiri lagi. Karena dia akan dipengaruhi oleh komen itu perintah daripada mesin. Ngerti nggak? Jadi dia tidak akan bertobat. Dan kedua, ayat ini mengatakan bahwa setiap orang yang sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini kenapa saya lihat genetika kita akan dirubah. Makanya ya kan sering kemarin ya ada RNA itu ya, itu merubah DNA manusia. DNA manusia sering ada yang perubahan melalui DNA manusia melalui obat-obatan, merubah DNA. Kadang ada yang disuntik ya, orang ya seperti kayak zombie, inget ya. Kasih obat-obat penenang, dia enggak berubah. Mereka merubah DNA, yes, berubah sekali DNA-nya. Jadi apa yang terjadi perubahan DNA itu sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ingat enggak Nepilin orang-orang besar, Daud dan Goliat, ingat Daud dan Goliat? Bagaimana Goliat bisa besar segitu? Itu karena ada perubahan DNA. Ingat waktu itu kita ayatnya bahwa waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Juga waktu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka yaitu orang yang gagah perkasa zaman purbakala. Anak-anak Allah itu fallen angel, malaikat yang berdosa pada di bumi mengawini anak-anak manusia. Saat itu perubahan genetika terjadi. Sehingga ada orang-orang gede-gede raksasa-raksasa. Begitu perubahan genetika semua Nepilin menjadi jahat. Ngerti gak? Semua Nepilin jahat dihancurkan Tuhan di banjir Nuh. Itu semua Nepilin dihancurkan banjir Nuh. Itu perubahan DNA. Dan perubahan DNA akan dijadikan lagi pada hari ini, yes. Dengan mesin, dengan chip, dengan tanda. Yuk kita lanjut. Nah ini yang lanjut. Ini adalah brain gate teknologi. Bentar ya, ini mau selesai. Brain gate teknologi ini sudah ditemukan oleh Elon Musk. Jadi brain kita tergantung, jadi kita mau pergi kemana aja sudah tahu. Pakai chip yang dipasang, kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana, bisa dipantau di mana kamu pergi berada. Jadi chip itu akan dipasang di sini, ini sudah menjadi teknologi daripada si Antikris. Yuk lanjut.
Nah, kita lihat penghukuman. Ya, sekarang tadi saya bilang penghukuman orang yang menerima tanda. Maka pergilah cawan yang pertama. Kemarin ini Pak Budi ya yang cerita ya, ingat ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya, yang semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Itu cawan, itu baru cawan. Cawan ada berapa? 7. Jadi 7 ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang yang mau kompromi dengan antikris, karena kamu takut tidak bisa makan, tidak bisa keluar negeri, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa ngambil duit. Ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang-orang Tuhan. Sungai Efrat, kemudian gelap gulita, air menjadi darah, tidak bisa minum ya, kekeringan tidak bisa makan. Kamu takut tidak bisa makan, sama Tuhan dibuat tidak bisa makan, benar. Kalau kekeringan bisa makan enggak? Kamu takut tidak bisa minum, sama Tuhan dibuat tidak bisa minum, benar. Ingat enggak, kalau sungai Efrat seluruh sungai air jadi darah, kamu bisa minum enggak? Bisa. Jadi kalau tanah kering bisa minum enggak? Tidak bisa juga dong. River turn blood, jadi sungai menjadi darah, laut menjadi darah. Kemudian ingat matahari, kamu dibakar sampai matahari. Mati juga enggak? Kamu enggak mati oleh antikris, kamu akan mati oleh cawan murka Allah. Kamu akan dibakar oleh matahari. Kemudian apa ini? Kegelapan. Kamu bayangkan enggak ada, gelap sekali, enggak bisa main HP, gimana enggak bisa telepon? Menderita enggak yang enggak bisa telepon-teleponan tuh? Menderita tuh gelap semua. Selama hidup gelap menderita ya. Bahwa akan kegelapan melimputi daerah. Kemudian sungai Efrat mengering. Sungai Efrat mengering, baru Tuhan datang untuk mengambil kekuasaan antikris dan membasmi semua. Ya, jadi kita tahu bahwa orang yang tidak menerima tanda akan dihukum 7 cawan Allah. Itu adalah kematian yang pertama. Kematian kedua, rohnya akan dibakar selama-lamanya. Yuk lanjut habis ini. Nah, bagi orang yang menerima tanda, maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda. Dengan demikian menyesatkan mereka telah menerima tanda. Nabi palsu dan binatang itu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Orangnya juga dilemparkan ya, yang menyembah. Orangnya yang lemparkan juga menyembah. Yang menyembah nabi palsu juga dilemparkan juga. Maka disebut second death, kematian kedua. Kematian jasmani dan kematian rohani. Ya. Dan semua orang lain yang dibunuh dengan pedang, yang keluar penuh itu semua burung akan kenyang. Jadi semua orang yang sisa, yang tidak mati oleh 7 cawan murka Allah, akan dibunuh oleh Yesus dengan pedang Yesus sendiri. Lihat nih, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Siapa penunggang kuda? Yesus Kristus kita, pengundang kuda, datang waktu Armageddon, menghancurkan, membunuh semua orang yang tersisa. Jadi kalau kamu tidak mati antikris, kamu juga mati 7 cawan murka Allah. Kalau kamu tidak mati pada 7 cawan murka Allah, kamu akan dibunuh oleh pedang Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 8, tetapi ini yang pentingnya, orang penakut. Tuhan, Bu, siapa yang masuk kerajaan surga? Lihat yuk. Orang penakut, takut mati, takut martir, yang takut kehilangan nyawanya, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah yang disebut kematian. Jadi kita tahu bahwa nabi palsu dan antikris akan dibunuh di neraka, akan dilempar ke api neraka karena kerjaan mereka sudah selesai. 3,5 tahun kamu tak kasih tugas untuk mencobai orang-orang di bumi. Tugasmu sudah selesai. Tak ambil, masukkan ke lempar api. Kemudian orang-orang yang menyembah kepada antikris juga akan dimasukkan ke lemparan api. Itu yang disebut kematian kedua. Yuk lanjut. Nah, ini yang terakhir,
Bagi orang, bagi orang yang tidak menerima tanda, lihat nih, yang tidak menerima tanda. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena kesaksian tentang firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya di dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagialah yang kuduslah ia yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama, sebab kematian kedua tidak berlaku. Pada saat engkau mati, dislain, dibunuh, dipenggal oleh antikris, kamu akan dibangkitkan kembali sehingga kamu tidak mengalami kematian kedua. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi Tuhan bilang, siapa yang menang akan mewarisi segalanya, dan aku akan menjadi Tuhannya, dan dia akan menjadi anak-anakku. Itu adalah janji Tuhan. Jadi ini adalah pesan Tuhan kepada seluruh jemaat. Bagi kalau ada, di sini tidak ada ya, maaf ya. Kalau bagi ada yang tertinggal, tidak mengalami rapture, jangan kamu putus harapan. Karena masih bertemu lagi dengan Tuhan saat engkau menjadi martir. Ya, tetap setia sampai maut, kamu harus menghadapi maut, tetap setia. Jadi bagi orang yang tertinggal, yang tidak rapture, masih ada pengharapan, yaitu kamu harus mati oleh antikris. Tapi ingat, di sini tertulis bahwa kamu akan hidup kembali dan memerintah bersama Raja, yaitu Kristus Yesus. Tetapi kalau kamu kompromi karena kamu takut, hanya 3,5 tahun kamu enak, habis itu Tuhan akan datang, dan di Tuhan habis itu kamu akan kena cawan 7 murka Allah, kamu juga tidak bisa makan, kamu juga tidak bisa minum, kamu juga mengalami kengerian yang dahsyat, gelap gulita, dan kamu akan kena panas matahari menyengat, kamu akan terbakar. Kalau kamu luput itu, pedang Tuhan sendiri yang akan membunuh orang-orang yang menerima tanda. Jadi ini adalah pesan kepada setiap jemaat atau setiap orang yang mendengar. Bagi yang tertinggal masih ada pengharapan, ya. Tetap setia sampai akhir, yang tidak mengasihi dirinya sendiri, tetapi mau berkorban untuk Kristus. Dia akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan disebut victory saat apa? Saat dia mati, saat dia disalib, dan kemudian dia bangkit lagi, dianggap menang, ya. Jadi Tuhan pun sudah menang atas kuasa maut, dan kita pun juga akan menang atas kuasa maut. Kalau kita tetap setia sampai akhir. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.